berubah, Ibu berharap semua anak-anak kelas 5 dalam keadaan sehat. Nah, sekarang kita akan belajar tema 4 subtema 1 tentang peredaran darahku sehat. Jangan lupa kamu sediakan buku tema dan logika ya. Baiklah, sekarang kalian dengarkan penjelasan Ibu. Jangan lupa ditonton, di-like, dan juga di-subscribe. Nah, darah sangat penting peranannya bagi manusia. Antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia? Mari kita mengamati gambar berikut. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah di dalam tubuh ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Yang pertama, sistem peredaran darah kecil, di mana darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen atau CO2. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Nah, yang kedua, sistem peredaran darah besar, di mana darah banyak mengandung oksigen atau O2, mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, melalui arteri besar atau yang disebut dengan aorta. Nah, selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Nah, tahukah kalian peranan setiap peredaran darah manusia? Nah, berikut fungsi atau peranan organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama, jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi, jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan juga bilik kiri. Nah, mari kita perhatikan gambar jantung berikut. Yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh, dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh darah nadi atau disebut dengan arteri dan pembuluh balik yang disebut dengan vena. Jadi, pembuluh nadi yang paling besar disebut dengan aorta. Dan ujung cabang-cabang pembuluh kecil disebut pembuluh kapiler. Nah, mari kita perhatikan gambar pembuluh darah manusia. Yang ketiga, paru-paru. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Nah, mari kita perhatikan gambar paru-paru manusia. Nah, mari kita mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan yang Maha Esa, ya. Kita harus bersyukur karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Jadi, rasa syukur tersebut boleh kita ungkapkan dengan berpantun. Misalnya, jalan-jalan ke pasar Jumat, jangan lupa membeli pala. Jika ingin badanmu sehat, jangan lupa berolahraga. Jadi, apakah yang dimaksud dengan pantun? Pantun adalah bentuk karya sastra
pula yang terkait oleh aturan. Nah, apa itu ciri-ciri pantun? Yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, setiap bait terdiri dari sampiran dan isi, di mana baris pertama dan kedua merupakan sampiran dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Nah, ciri berikutnya memiliki rima dengan sajak AB, AB. Nah, pantun dapat digolongkan menjadi 3 siklus sesuai dengan kehidupan atau usia manusia. Yang pertama, pantun kanak-kanak. Contohnya, terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Nah, yang kedua, pantun muda. Contohnya, hujan turun rintik-rintik, ada bubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Yang ketiga, pantun tua. Contohnya, enak benar ditinggal di batu jajar, segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah, rajinlah belajar, agar cita-citanya kelak tercapai. Selain manusia, hewan juga memiliki sistem peredaran darah. Darah yang mengalir akan mengangkut nutrisi ke seluruh organ tubuh. Pada prinsipnya, peredaran darah hewan, terutama hewan vertebrata, sama seperti manusia. Nah, coba kamu buka buku tema halaman 17. Mari kita mengamati gambar-gambar bagian jantung pada burung dan juga peredaran darah pada burung. Coba kita perhatikan gambar tersebut. Ternyata jantung burung merupakan bagian yang sama seperti jantung manusia. Vertebrata ini mempunyai jantung yang terdiri atas 4 ruang. Yang pertama, ada atrium atau serambi kanan. Yang kedua, ada atrium serambi kiri. Yang ketiga, ventrikel atau bilik kanan. Yang keempat, ventrikel atau bilik kiri. Nah, bagaimana dengan peredaran darah pada burung? Jadi, peredaran darah pada burung sama dengan peredaran darah pada manusia, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita mempunyai hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab. Apakah yang dimaksud dengan hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab? Nah, jadi hak adalah segala yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Nah, kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan tanggung jawab adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Secara kodratnya, setiap manusia akan berinteraksi. Mari kita buka buku tema halaman 21. Gambar pertama adalah contoh interaksi antar individu. Misalnya seorang ibu dengan anaknya. Gambar kedua, interaksi individu dengan kelompok. Misalnya guru berbicara di depan murid-muridnya. Nah, gambar ketiga, interaksi dengan kelompok yang ditunjukkan oleh 2 tim sepak bola.
Interaksi sosial tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan atau persatuan. Oleh karena itu, interaksi sosial dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, interaksi yang mengarah ke persatuan. Nah, yang kedua, interaksi yang mengarah ke perpecahan. Ada 3 teori sosial budaya di Indonesia yang hingga kini berlaku di masyarakat, yaitu musyawarah, paternalistik, dan juga gotong royong. Warga masyarakat Indonesia harus bertanggung jawab dalam meningkatkan pengalaman sosial budaya. Nah, pentingnya kerjasama dalam masyarakat dapat diungkapkan dengan sebuah pantun. Misalnya, merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayang seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Maknanya adalah setiap manusia hendaknya menyisakan waktu untuk berkumpul bersama keluarga di kampungnya. Pantun merupakan cara yang tepat untuk menyampaikan nasihat bagi individu maupun kelompok. Kerjasama dan mufakat merupakan warisan budaya masyarakat Indonesia. Warisan budaya inilah yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Misalnya, yang pertama, membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama. Yang kedua, membiasakan tolong-menolong. Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Dan yang keempat, menjaga interaksi baik. Yang kelima, membiasakan interaksi yang mengarah persatuan. Dan yang terakhir, menghindari interaksi mengarah perpecahan. Nah, masih ingatkah kamu ciri-ciri tangga nada mayor dan minor? Ciri tangga nada mayor antara lain bersemangat, riang gembira, misalnya lagu Lihat Kebunku, lagu Bintang Kecil, dan contoh lagu tangga nada minor, misalnya lagu Syukur dan sebagainya. Nah, sekarang coba buka lagi buku temannya halaman 38. Ayo membaca tentang manfaat kesehatan bagi manusia. Nah, dari bacaan tersebut kita mendapatkan informasi yang pertama, kita mengetahui apa manfaat kesehatan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, informasi yang kedua, kita harus menjaga kesehatan organ peredaran darah supaya sehat. Nah, berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi yang pertama, pantun jenaka. Pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Nah, yang kedua, pantun nasihat, yaitu pantun yang berisi dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan lain-lain. Yang ketiga, pantun teka-teki, yaitu pantun yang berisikan teka-teki pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Nah, selanjutnya pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat, biasa digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Nah, sebagai penilaian KI 4, Ibu menugaskan kalian untuk mencari contoh dan makna pantun. Coba kamu buka buku tema halaman 45 sampai 47. Ayo berkreasi. Berarti ada 3 pantun dan maknanya juga ya. Kamu kerjakan di buku latihan tema, lalu kirimkan kepada guru kelas masing-masing.
Waktunya 2 minggu dari sekarang. Nah, setelah menjelaskan pantun, sekarang mari kita bernyanyi bersama. Lagu yang akan kita nyanyikan bertangga nada mayor, sehingga bisa membangkitkan semangat belajar kita semua. Sekarang coba kamu buka buku tema halaman 48, judulnya Halo Halo Bandung. Mari kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Nah, lagu Halo Halo Bandung merupakan lagu bertangga nada mayor. Nah, kalian pasti masih ingat kan apa itu tangga nada dan juga ciri-ciri tangga nada mayor dan tangga nada minor kan? Nah, demikianlah penjelasan Ibu. Semoga kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa supaya COVID-19 cepat berlalu. Semangat, semangat, semangat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.